Salve saudara-saudari, mari kita bahas tentang Bunda Maria dan Tuhan Yesus, ya, hubungannya bagaimana. Kita lihat ada satu hal yang menarik untuk kita cermati bersama-sama, ya. Apa kesimpulan kita? Mari ikuti pembahasan ini. Ilmu pengetahuan sekarang mengungkapkan apa yang bisa menjadi wawasan menakjubkan tentang keterhubungan antara Yesus dan ibunya Maria. Para ilmuwan telah menemukan bahwa sel-sel anak-anak sering hidup di dalam tubuh ibu mereka, dan kondisi ini disebut mikrokimerisme, ya. Begitu seorang wanita melahirkan seorang anak, sangat mungkin bahwa beberapa sel anaknya akan hidup di dalam tubuhnya, kadang-kadang selama beberapa dekade atau bahkan seumur hidup. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini sangat umum, tetapi tetap misterius. Selama kehamilan, sel-sel dari bayi yang belum lahir melintasi plasenta, masuk ke ibu, dan menjadi bagian dari sel dan jaringan tubuhnya. Sebuah studi yang dilaporkan dalam jurnal Molecular Human Reproduction menemukan bahwa sel-sel ini kemudian menjadi bagian dari otak, jantung, ginjal, dan organ lain dari ibu yang mereka pelajari ada 26 wanita secara keseluruhan. Demikian juga sel-sel dari ibu masuk ke bayinya yang belum lahir, dan mereka hidup mungkin selama beberapa dekade atau bahkan seumur hidup anak tersebut. Ilmu pengetahuan sains ini bahkan menunjukkan bahwa sel-sel dari saudara kandung yang lahir sebelumnya dan nenek dari pihak ibu bisa hidup di dalam tubuh seorang anak juga. Ya. Ini agak memberi makna baru pada seluruh pemikiran kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Gagasan ini juga menyebabkan kita sedikit merenungkan perintah-perintah Allah untuk pernikahan dan kesetiaan dalam pernikahan. Tuhan memiliki rencana awal bagi anak-anaknya, rencana di luar pemahaman kita, dan rencana ini mencakup perkawinan, kesetiaan, dan anak-anak. Tuhan tahu akan ada pertukaran sel antara orang-orang ketika Dia menciptakan kita, dan Dia pasti tahu ini sebelum Dia memberi kita hukumnya. Mungkin kita tidak seharusnya memiliki percampuran sel yang terlalu berlebihannya, terlalu mix. Bagaimanapun ini memberi kita banyak hal untuk kita renungkan, khususnya dalam hubungan dengan Bunda Maria. Yang pertama, kelahiran dari seorang perawan. Mengingat penemuan baru dalam sains ini, kita tidak bisa berpikir tentang selain kelahiran dari seorang perawan. Maria dikandung tanpa noda, dan kemurnian Maria dan sifat tanpa dosa dari Bunda Maria. Mengingat apa yang kita ketahui tentang pertukaran cairan dan sel tubuh antara ibu dan anak yang belum lahir selama kehamilan, kita dapat mengasumsikan bahwa sel-sel Yesus beredar di dalam tubuh Maria, dan sel-sel Maria beredar di dalam tubuh Yesus selama kehamilannya. Lebih jauh, mengingat bahwa Yesus sempurna tanpa dosa, Dia hanya bisa tumbuh dalam tubuh yang memiliki sifat tanpa dosa yang sama karena pertukaran sel ini. Maria harus tidak berdosa sejak saat pembuahannya, lahir tanpa noda dosa asal. Karena bagaimanapun juga, jika dia dilahirkan dengan noda dosa asal, maka sel-sel dosanya bisa masuk ke dalam anaknya yang belum lahir, Yesus, melalui plasenta. Tubuh Yesus pada gilirannya akan menerima sel-sel berdosa ini ke dalam tubuhnya. Tentu saja semua sel Yesus sempurna dan tidak berdosa. Bagaimanapun juga Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Jadi menerima sel-sel berdosa seperti itu adalah suatu kemustahilan. Tidak ada yang berdosa di dalam Tuhan. Selain itu, kita tahu bahwa Yesus menerima DNA Maria dan Dia mengambil sifat genetiknya. Dalam terang ini Dia harus bebas dari dosa. Dia harus menjadi the Immaculate Conception, sehingga Maria bisa mewariskan kemurnian kepada putranya. Yang kemudian mikrokimerisme dan Maria Immaculata, ya, dikandung tanpa noda dosa. Mengingat bahwa sains terbaru tentang mikrokimerisme ini, kita bisa dengan keyakinan relatif berasumsi bahwa sel-sel Yesus tetap berada di dalam diri Maria, dan sel-sel Bunda Maria ada di dalam Yesus setelah kelahirannya, mungkin sepanjang hidup mereka. Jadi sekali lagi, kedua tubuh Maria dan Yesus harus tidak berdosa, karena dosa dan lawan dan dosa, cinta, tidak dapat hidup berdampingan bersama di ruang yang sama. Entah tubuh Yesus tanpa dosa atau dengan dosa, entah tubuhnya ini semuanya adalah cinta atau sama sekali tidak memiliki kepenuhan cinta, itu saja. Atau tidak ada jalan tengah di sini. Jika Yesus tanpa dosa,
maka tubuhnya tanpa dosa dan tubuhnya penuh kasih. Jika memang demikian, dan memang demikian, maka tubuh ibunya juga harus tanpa dosa dan karena itu penuh cinta. Tentu saja kita tahu Yesus tanpa dosa, dan ilmu sains sekarang tampaknya memvalidasi keyakinan Katolik kita bahwa ibunya Maria Theotokos, Bunda Allah, memang tanpa dosa juga. Dan yang sebagai simpulannya, satu pemikiran lagi tentang keluarga Yesus dan Maria sebagai seorang ibu. Jika sel-sel Yesus beredar dalam diri Maria, maka setiap anak yang akan dia miliki setelah kelahirannya berpotensi membawa sel-sel Yesus lagi. Dan ini tampaknya melanggar hukum Tuhan, mengingat bahwa kita semua telah dilahirkan dengan noda dosa asal, kecuali Maria dan Yesus. Tidak mungkin bagi Yesus untuk memiliki adik yang akan membawa sel-sel yang bebas dari dosa yang sempurna. Sekali lagi, iman Katolik kita berpendapat bahwa Yesus memang satu-satunya anak Maria. Keyakinan ini tentu masuk akal mengingat penemuan baru mikrokimerisme manusia ini. Pikiran utama tentang seluruh masalah ini adalah ini: Maria harus diciptakan tanpa dosa sejak pembuahannya, tetap tidak berdosa sepanjang hidupnya, dan Yesus harus menjadi anak tunggalnya karena Yesus Putra Allah yang sepenuhnya tanpa dosa, berbagi ikatan dengannya yang berada di luar pemahaman manusiawi kita. Mikrokimerisme hanyalah salah satu ikatan semacam itu, dan saya percaya ada ikatan yang jauh lebih kompleks dan rumit daripada sekedar mikrokimerisme, melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Ave Maria, gratia plena.